Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina dengan NIM 2204112 dari Unit 2 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan moral, pengertian dan tujuannya. Yang pertama yaitu pendidikan moral adalah salah satu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter, perilaku dan sikap baik pada individu. Dengan pendidikan moral diharapkan seseorang dapat hidup dengan bermoral, menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta berintegrasi secara positif dengan orang lain. Pendidikan moral tidak hanya mengajarkan norma atau aturan yang harus diikuti, tetapi juga mendalami nilai-nilai berdasarkan perilaku baik seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, rasa hormat, keadilan. Tujuan pendidikan moral memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada pengembangan karakter positif, membantu individu untuk membentuk kepribadian yang baik dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati terhadap orang lain. Yang kedua, ada menumbuhkan sikap bertanggung jawab, di mana mengajarkan pentingnya tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain termasuk dalam hal tanggung jawab sosial, moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada mengerjakan nilai-nilai etika, membantu individu untuk mengenal dan memahami nilai-nilai etika yang mendasari tindakan mereka seperti keadilan, integrasi, kesetaraan, dan saling menghargai. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, mengajarkan siswa membuat keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip moral. Selanjutnya yaitu ada komponen pendidikan moral. Pendidikan moral melibatkan beberapa komponen utama, antara lain adalah menanamkan nilai moral. Ini melibatkan pengajaran nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan rasa hormat kepada orang lain. Selanjutnya yaitu perlakuan dan tindakan. Pendidikan moral juga menekankan pentingnya pengembangan kebiasaan yang mendukung perilaku moral seperti tindakan dengan kejujuran, membantu teman, dan tidak menilai orang lain berdasarkan latar belakang mereka. Yaitu selanjutnya ya ada pendidikan emosional dan sosial. Pendidikan moral berkaitan erat dengan pendidikan emosional, di mana siswa diajarkan untuk mengenali, mengelola, dan mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang sehat. Selain itu, mereka juga diajarkan sebagaimana berintegrasi dengan orang lain dalam konteks sosial yang penuh penghargaan. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri negeri di Mahmur Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Ada satu kasus di mana kasus bully di sekolah dasar. Ada seorang siswa yang sangat ceria, suka bergaul dengan teman-teman kelasnya. Namun beberapa waktu belakangan ini ia mulai tampak lebih pendiam dan sering terlihat sedih. Ternyata perubahan sikapnya disebabkan oleh tindakan bully yang dialami di sekolah. Semua bermula ketika seorang siswa mengetahui bahwa orang tua teman sekelasnya tersebut telah berpisah. Tanpa berpikir panjang, si siswa ini pun mulai mengejek dengan kalimat, "Kamu tidak punya orang tua lengkap ya?" Sejak saat itu beberapa teman lainnya mendengar ejekan tersebut lalu mulai ikut-ikutan menertawakan dan mengucapkan hal-hal yang serupa. Perlahan teman-teman menjadi sasaran ejekannya tersebut mulai merasa semakin terasing dan semakin sedih. Ia merasa bahwa teman-temannya tidak menghargai dan dia mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Bahkan dia juga jarang berbicara atau berinteraksi dengan teman-teman kelasnya. Jadi, kaitkan dengan pendidikan moral, yaitu dengan kasus bully ini, menggambarkan betapa pentingnya pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Jika siswa diberikan pendidikan moral yang baik, mereka akan lebih memahami pentingnya menghormati perasaan orang lain dan berempati terhadap teman-teman yang sedang mengalami kesulitan seperti perceraian orang tua. Pendidikan moral juga dapat membantu mencegah terjadinya bully yang menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran,
tanggung jawab, dan rasa hormat ketika si siswa diajarkan untuk menghargai perasaan orang lain dan memahami dampak dari kata-kata atau tindakan mereka, maka tindakan bully dapat dikurangi. Selain itu, dengan menumbuhkan empati, siswa akan lebih mudah untuk mendukung temannya sedang mengalami masalah pribadi. Dengan pendidikan moral yang baik, siswa tidak hanya belajar untuk mengikuti aturan, tetapi juga memahami mengapa aturan itu ada, sehingga mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, saling mendukung, dan bebas dari bully. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga penjelasannya bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berbuat baik, serta menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, dan bangsa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.